Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meliana dengan NIM 666124018. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-governance pada KPPPA, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan prinsip well and rules. Oke, langsung masuk ke strategi KP3A dalam kerangka IT Governance well and rules. Menurut Well and Ross, terdapat 5 keputusan strategis dalam tata kelola teknologi informasi. Pertama, IT Principle, yaitu bagaimana KP3A menjadi teknologi informasi sebagai pendukung utama visi dan misi organisasi. Lalu kedua, IT Arsitektur, yaitu pembangunan sistem yang terintegrasi antara pusat dan daerah berbasis cloud. Lalu yang ketiga, IT infrastruktur, yang meliputi jaringan, server, dan keamanan cyber untuk digunakan secara bersama. Dan yang keempat, itu Business Application Needs, yang berfokus pada kebutuhan aplikasi seperti Simpeg, e-office, dan sistem layanan aduan digital. Yang terakhir itu ada IT Investment dan Prioritization, yaitu pengalokasian anggaran IT berdasarkan prioritas strategis organisasi. Oke, selanjutnya masuk ke perilaku KP3A dan pengadopsian teknologi informasi. Keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga perilaku organisasi. Di KP3A ini diharapkan memiliki perilaku yang efisien dalam penggunaan anggaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, mendorong inovasi digital, meningkatkan kolaborasi antar unit, menjunjung akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berdasarkan data. Selain itu, proses adopsi teknologi dilakukan melalui 5 tahap, yaitu awareness, interest, evaluation, trial, dan adoption. Tahapan ini menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya masuk ke strategi KP3A berdasarkan 6 aset strategis. Dalam konsep IT Savvy, Well and Ross menjelaskan bahwa organisasi perlu mengelola 6 aset strategis. Yang pertama itu networking asset, berupa jaringan dan konektivitas antar instansi. Yang kedua, physical asset seperti data center, server, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, intellectual property asset yang mencakup hak cipta aplikasi dan lisensi perangkat lunak. Yang keempat, relasional aset berupa kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Lalu yang kelima ada human asset yang terdiri dari SDM digital yang kompeten. Dan yang keenam, finance asset yang mencakup pendanaan serta investasi teknologi informasi. Nah, pengelolaan keenam aset ini menjadi fondasi penting bagi keberhasilan transformasi digital KPPPA atau KP3A. Oke, selanjutnya masuk ke sasaran KP3A berbasis prinsip SMART. Untuk memastikan program digital berjalan efektif, KP3A menetapkan sasaran berdasarkan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, dan relevant, dan time-bound. Beberapa target yang ditetapkan antara lain digitalisasi 100% layanan publik secara online. Lalu peningkatan skor SPBE hingga minimal 3,5, peningkatan kompetensi digital ASN hingga 80% bersertifikat, serta implementasi tata kelola data terintegrasi melalui kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan pendekatan SMART, setiap target menjadi lebih jelas, terukur, dan mudah dievaluasi. Selanjutnya masuk ke indeks e-government atau e-governance digital KP3A. Untuk mengukur tingkat kematangan e-governance digunakan indeks e-government yang terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, Online Service Index atau OSI yang mengukur kualitas layanan digital. Kedua, Telkom Infrastruktur Index atau TTI yang mengukur kesiapan infrastruktur teknologi dan jaringan. Yang ketiga, Human Capital Index atau HCI yang mengukur kapasitas sumber daya manusia dalam bidang digital. Nah, berdasarkan perhitungan ketiga komponen tersebut, KP3A memperoleh skor indeks sebesar 0,6837 yang termasuk dalam kategori medium high. Hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital di KP3A sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan.
Oke, selanjutnya masuk ke ringkasan strategis. Sebagai kesimpulan, tata kelola teknologi informasi di KP3A telah menerapkan prinsip-prinsip IT governance dari Well and Ross melalui 5 keputusan strategis. Pengelolaan 6 aset strategis, penetapan 4 sasaran SMART, serta pencapaian indeks e-government sebesar 0,68. Untuk keseluruhan, aspek tersebut mendukung tujuan utama KP3A dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berkualitas melalui transformasi digital. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.